warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfa Pratama dengan NIM 2402052056016. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu komputer. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Zainuddin RKSAU SPD MPD. Nah, tak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni tentang sejarah komputer. Sejarah komputer merujuk pada perkembangan alat-alat teknologi yang digunakan untuk menghitung, memproses dan mengelola informasi dari masa ke masa. Ada beberapa tahap daripada perkembangan atau sejarah komputer. Yang pertama yaitu pada generasi pertama, yaitu tahun 1040-an. Nah, di generasi pertama ini komputer itu menggunakan tabung vakum. Nah, di generasi pertama ini juga komputer itu digunakan sebagai alat hitung untuk menghitung pasukan-pasukan tentara perang. Jadi pada generasi pertama ini komputer itu berfungsi untuk membantu dalam medan perang. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua, yaitu pada tahun 1950-an. Pada generasi ini komputer mulai mengenal yang namanya transistor sebagai pengganti daripada tabung vakum yang lebih besar dan lebih boros energinya. Nah, di masa kedua ini juga komputer berfungsi untuk membantu orang-orang dalam peperangan, yaitu memecahkan kode. Apabila ada kode yang ingin dipecahkan pada saat itu, yang kode-kode dari tentara lawan, maka akan digunakanlah komputer transistor ini untuk memecahkan kode tersebut, yaitu pada perang dunia kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga, yaitu tahun 1960-an, yaitu menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Pada generasi ketiga ini komputer menggunakan sirkuit terpadu atau yang kita singkat dengan IC, yang memungkinkan lebih banyak menyimpan dan memuat komponen-komponen atau dalam yang bisa menyimpan dalam satu chip yang kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi keempat, tahun 1070-an hingga 1990-an, yaitu mikroprosesor dan komputer pribadi. Pada generasi ini komputer semakin kecil dan diperkenalkannya mikroprosesor yang menggabungkan chip yang berfungsi dalam komputer dalam satu unit kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi terakhir, yaitu generasi kelima, tahun 1090-an hingga sekarang. Nah, pada tahun 1090-an hingga sekarang itu komputer semakin canggih atau dengan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, pada generasi sekarang komputer itu semakin kecil, misalnya seperti laptop, Android, dan sejenis lainnya. Nah, kita lihat semakin kecil tersebut komputernya, tetapi kecanggihannya semakin bertambah pula. Nah, selanjutnya, hardware adalah bagian fisik yang mendukung seluruh operasi komputer, mulai dari pemrosesan, penyimpanan, hingga interaksi dengan penggunanya. Atau bisa kita ketahui bahwa hardware ini adalah perangkat keras di mana komputer ini tersusun dari beberapa komponen yang bisa dilihat wujud aslinya, kemudian bisa berinteraksi dengan penggunanya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, itu software.
Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu komputer bagaimana cara melakukan tugas dan operasi tertentu. Berbeda dengan hardware yang merupakan komponen fisik, sedangkan software ini komponen non fisik. Adapun perbedaan hardware dan software, hardware adalah perangkat fisik yang menyusun komputer, sedangkan software adalah program atau instruksi yang menjalankan tugas dan memberi perintah pada hardware. Jadi hardware dan software ini saling berkaitan erat. Ketika tidak ada hardware, maka tidak akan berjalan pula software. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin berjalan sebuah software ketika tidak ada hardware-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer dan perangkat lainnya untuk berbagi sumber informasi ataupun data. Di jaringan ini terbagi dua. Ada namanya perangkat jaringan atau kita sebut network device. Perangkat jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan komputer serta mengatur aliran data antara perangkat-perangkat tersebut. Adapun beberapa bagian-bagian daripada perangkat jaringan yaitu router, switch, access point, dan hub. Kita masuk ke jaringan dasar atau basic network. Jaringan dasar mencakup konsep dan topologi yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer yang efisien. Adapun beberapa elemen jaringan dasar yang dipahami ada namanya topologi jaringan, ada namanya alamat IP, kemudian ada namanya subnetting. Nah, yang terakhir adalah server. Server adalah suatu sistem perangkat keras yang menyediakan layanan atau sumber daya untuk komputer lainnya yang disebut alien dalam sebuah jaringan. Server ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan data atau layanan tertentu kepada alien yang terhubung kepada jaringan. Adapun jenis-jenis daripada server ada namanya file server, ada namanya web server, ada namanya database server, adapun DNS server, dominant names system. Nah, kegunaan daripada DNS ini untuk mengganti alamat IP. Kan alamat IP itu susah untuk dihafal, tetapi dengan adanya DNS server maka untuk memasuki sebuah server kita akan mudah mengingatnya dan menghafalnya. Nah, mungkin inilah beberapa materi yang saya sempat sampaikan. Mungkin masih ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan karena yang namanya manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datangnya daripada diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.